Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun judul proyek kami yaitu peran pendidikan dalam masyarakat, dan adapun latar belakang proyek kami yakni pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana, pada umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan. Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan menyampaikan apa artian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Sistem pendidikan yang tidak terlalu identik dengan sekolah atau jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan secara alternatif berfungsi mengembangkan potensi peserta pendidikan dengan pendidikan penekanan serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan D. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah tulisan, pedoman wawancara atau pertanyaan, dan handphone. Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulisan harus sesuai dengan metode pengumpulan data. Penulis menggunakan metode pengumpulan data observasi, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi. E. Teknik pengelolaan dan analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah A. Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum dan memilih hal pokok. B. Penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya yang akan dilakukan adalah penyajian data, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi. C. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Merupakan tahap terakhir yang dimaknai sebagai penarikan arti kata yang telah ditampilkan dan akan menghantarkan data tertentu kembali kepada tahapan pengumpulan data. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam peneliti ini yaitu dengan cara 1. Observasi atau pengamatan, yaitu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam dan berlaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. 2. Wawancara atau interview. Wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada informan untuk menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban dari yang diwawancarai yang terdiri atas berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan lebih akurat. 3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen yang tertulis, gambar, dan lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti untuk memperoleh data-data. 4. Library. Library adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan semua literatur seperti buku ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan proyek kami. Adapun lokasi penelitian kami di Kecamatan Ponre.
Kecamatan Ponre adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Daerah ini berada di sebelah selatan dari kota Watampone dan berjarak 25 km dari pusat ibu kota Watampone. Kecamatan Ponre ini terdiri dari 9 desa serta 50 dusun. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Barebo, Kecamatan Mare, Kecamatan Bengo, dan Kecamatan Cina, serta Kecamatan Pelaka dengan luas wilayah sebesar 2,93% dari luas wilayah Kabupaten Bone. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan di Dusun Mico, Desa Patimpa, Kecamatan Ponre. Jadi, pendidikan di Desa Patimpa masih sangat perlu dimajukan. Berdasarkan hasil wawancara kami pada Kepala Sekolah SMA 28 Bone pada tanggal 26 Oktober 2023 di Dusun Mico, Desa Patimpa, Kecamatan Ponre, yaitu Bapak Dr. Nur Alam MPD, bahwa pendidikan di Desa Patimpa masih sangat perlu dimajukan, terutama pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk PAUD. Di desa ini ternyata tingginya angka putus sekolah disebabkan karena pernikahan anak dan juga faktor perekonomian. Karena sebagian pemikiran warga pendidikan tidak terlalu penting, sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu saat seseorang wanita hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Padahal pendidikan itu tidak hanya tentang mencari uang, tetapi untuk mencari atau menambah ilmu. Selanjutnya, mayoritas pendidikan di Desa Patimpa sebagian besar hanya lulusan SMA, tetapi sebagian sudah ada yang berada ke jenjang perguruan tinggi atau sarjana. Saya akan melanjutkan materi dari proyek kami, yaitu apa fungsi dan peran pendidikan dalam kehidupan di Dusun Mico, Desa Patimpa, Kecamatan Ponre. Sebagian besar masyarakat memandang sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua dalam menyediakan anggaran yang diperlukan. Berbicara tentang fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat di Desa Patimpa dari segi ekonomi, menurut salah satu warga yang diwawancarai, yaitu Bapak Hasra, pendidikan tidak terlalu berperan karena ada salah satu warga yang tidak berpendidikan di sini, bahkan tidak tahu membaca, tetapi tetap memiliki ekonomi yang baik. Jadi, pola pikir warga di sana hanya berpacu pada ekonomi saja. Bahkan anak yang masih bisa melanjutkan pendidikannya sudah dituntut bekerja untuk membantu mencukupi perekonomian keluarganya. Tanggung jawab orang tuanya dibebankan oleh sang anak yang seharusnya masih lanjut berpendidikan. Adapun peran positif yang kelihatan di masyarakat, semisal ada kegiatan sosial seperti kebakaran, kerja bakti, dan masalah lainnya di masyarakat, pastinya orang yang berpendidikan di sana tidak boleh diam saja. Pastinya orang yang berpendidikan akan membantu mengatasi masalah tersebut. Maka dari sudut pandang yang lain, peran pendidikan seperti fungsi sosial, fungsi kontrol, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi, latihan, pengembangan, dan latihan kerja, fungsi pendidikan dan perubahan sosial, fungsi sekolah dalam masyarakat. Baik, selanjutnya itu lingkup peran serta masyarakat di Dusun Mico, Desa Patimpa, Kecamatan Ponre. Peran lingkungan masyarakat dalam pendidikan karakter mengajarkan keterampilan memecahkan masalah seperti menganalisa masalah serta memikirkan konsekuensi jangka pendek ke jangka panjang dari sebuah tindakan yang diambil. Menurut salah satu orang tua peserta didik yang diwawancarai, yaitu Ibu Lina, berkata, "Selama upah sekolah anakku mega perubahan, maka singampe kedona." Informasi yang didapatkan mengemukakan 7 peran serta masyarakat.
Ponre dalam pendidikan, yaitu sebagai sumber pendidikan, sebagai pelaku pendidikan, pelaksana pendidikan, pengguna, penghasil pendidikan, perencanaan pendidikan, pengawasan pendidikan, evaluasi program pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Kecamatan Ponre terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan, terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan atau memberi dan menerima antara semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan termasuk perundang-undangan, meningkatkan kinerja sekolah yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan. Beberapa norma sosial yang dapat diidentifikasi dan hidup di lingkungan masyarakat bangsa Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan, yaitu musyawarah dan mufakat, gotong royong, kebersamaan, kepatuhan, tenggang rasa, keterbukaan, keteladanan, dan tolong menolong. Baik, adapun kesimpulan proyek dari kami yaitu pendidikan di Desa Patimpa. Sebagian besar hanya lulusan SMA, tetapi sebagian juga sudah ada yang berada ke jenjang perguruan tinggi atau sarjana, dan pendidikan di Desa Patimpa masih perlu dimajukan, terutama pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk PAUD. Dan juga banyak yang putus sekolah dikarenakan pernikahan anak dan juga faktor perekonomian. Peran dan fungsi di Desa Patimpa, Kecamatan Ponre. Adapun peran positif, masyarakat semisal ada kegiatan sosial seperti kebakaran, kerja bakti, dan masalah lainnya di masyarakat, sangat berperan penting karena orang yang berpendidikan akan membantu mengatasi masalah tersebut. Maka dari sudut pandang lain, pendidikan juga sangat berpengaruh seperti fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi latihan dan pengembangan tenaga kerja, fungsi pendidikan, perubahan sosial, fungsi sekolah dan masyarakat. Lingkup peran serta masyarakat di Dusun Mico, Desa Patimpa, Kecamatan Ponre. Dalam peran lingkungan masyarakat, pendidikan karakter mengajarkan keterampilan memecahkan masalah seperti menganalisa masalah, serta memikirkan konsekuensi jangka pendek ke jangka panjang dari sebuah tindakan yang diambil, seperti karakter peserta didik.